Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PAKA akan mempresentasikan desain sistem Renew You. Yang pertama, desain gambaran umum sistem. Nama sistem kami, Sistem Pendukung Keputusan Klinis untuk Analisis Dampak Psikologis PMO. Tujuan sistem kami yaitu membantu pengguna atau pasien dalam memahami kondisi psikologis akibat PMO atau pornografi, masturbasi, dan orgasme. Kemudian mendukung psikologi dalam memberikan rekomendasi berbasis data untuk pengelolaan perilaku. Pengguna sistem kami diantaranya pasien atau klien. Pasien atau klien dapat mengakses fitur analisis awal, konsultasi, dan hasil monitoring kesehatan mental. Kemudian ada psikolog yang dapat memberikan konsultasi dan menggunakan hasil monitoring untuk membantu konsultasi. Kemudian fitur utama sistem kami diantaranya fitur analisis awal. Fitur analisis awal adalah kuesioner otomatis untuk mendapatkan gambaran tingkat kesehatan mental. Kemudian konsultasi dan riwayat, di mana berisi daftar psikolog, histori monitoring, dan hasil konsultasi. Kemudian monitoring perkembangan, di mana kita dapat melihat grafik perkembangan pasien berdasarkan data psikologis. Kemudian rekomendasi SPKK, menggunakan metode SAW untuk memberikan rekomendasi langkah selanjutnya. Alur proses sistem kami yaitu pasien menjawab kuesioner, kemudian analisis tingkat kesehatan mental, dan terakhir hasil rekomendasi awal. Pasien memonitor kondisi mereka secara mandiri. Psikolog dapat melihat hasil monitoring jika pasien membutuhkan konsultasi. Berikutnya di sini ada model konseptual ERD, desain basis data. Yang pertama, di sini ada pasien. Pasien terdiri dari data ID pasien, nama, usia, jenis kelamin, dan email. Selanjutnya ada analisis awal, terdiri dari ID analisis awal, ID pasien, frekuensi pornografi, frekuensi masturbasi, kecanduan PMO, gangguan aktivitas harian, pengaruh sosial, pengaruh kesehatan mental, perasaan bersalah, upaya penghentian, alasan penghentian, tanggal. Selanjutnya konsultasi. ID konsultasi, ID pasien, ID psikolog, tanggal, catatan. Psikolog. Ada ID psikolog, nama, spesialis, kontak. Yang terakhir di sini ada monitoring. Terdiri dari ID monitoring, ID pasien, tanggal, frekuensi pornografi, frekuensi masturbasi, efek aktivitas, pengaruh kesehatan mental, perasaan bersalah, kecemasan, stres, dan catatan pengguna. Di sini terdapat relasi antar entitas. Yang pertama, setiap pasien hanya bisa satu analisis awal. Yang kedua, setiap pasien bisa menjalani banyak sesi konsultasi. Terus yang ketiga, setiap psikolog bisa menangani banyak sesi konsultasi. Dan terakhir, setiap pasien dapat menjalani banyak monitoring. Oke, selanjutnya ada desain basis pengetahuan. Jadi sistem kami menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW, yaitu dengan menggunakan bobot kriteria untuk menentukan rekomendasi. Jadi kriteria itu terdiri dari tingkat dampak PMO, dari hasil kuesioner awal pasien. Yang kedua ada konsistensi perilaku, yaitu berdasarkan data monitoring yang di-input pasien sendiri. Untuk bobot dan rumusnya, tingkat dampak PMO itu ada 50%, untuk konsistensi perilaku ada 50%. Untuk rumus penilaiannya, skor total sama dengan bobot 1 dikali nilai 1, ditambah bobot 2 dikali nilai 2. Selanjutnya ada batas skor. Jika skor total lebih dari 70, maka tingkat tinggi. Jika skor total antara 41 dan 70, tingkat sedang. Dan jika skor total kurang dari atau sama dengan 40, sama dengan tingkat rendah. Di sini juga ada aturan produksi, ada 6 aturan. Yang pertama ada if tingkat dampak PMO atau jika tingkat dampak PMO sama dengan tinggi dan konsistensi perilaku sering, maka rekomendasinya konsultasi intensif dengan psikolog. Yang kedua, if tingkat dampak PMO sama dengan tinggi,
and konsistensi perilaku sama dengan jarang, maka rekomendasinya akan konsultasi intensif dengan psikolog, dan seterusnya. Nah, untuk proses inferensi terdapat ada input, proses, dan output. Untuk inputnya sendiri, data yang diambil dari pasien itu terdiri dari hasil kuesioner dan grafik monitoring yang diisi pasien. Untuk prosesnya, sistem menggunakan metode SAW untuk menghitung skor total. Yang kedua, data tingkat dampak PMO dan konsistensi perilaku diolah sesuai bobot masing-masing. Dan yang terakhir, untuk outputnya sendiri, berdasarkan skor total dan aturan produksi, sistem akan memberikan rekomendasi seperti konsultasi intensif dengan psikolog untuk yang dampak tinggi. Yang kedua, ada monitoring berkala dan dukungan psikolog untuk dampak sedang. Lalu yang terakhir ada pemantauan mandiri dengan aktivitas positif untuk dampak yang rendah. Oke, selanjutnya kita akan memperlihatkan desain aplikasi kita. Ini ada beberapa contoh gambarnya. Ini ada halaman utama, ada alat untuk analisis awal, monitoring, untuk psikologi dan lain-lain. Dan ini juga yang lain. Oke, kita akan berlanjut ke prototype. Untuk prototype-nya, kita akan melihatnya secara langsung. Di sini untuk landing page-nya ada ini 3 fitur utama: analisis kecanduan, monitoring, sama konsultasi ke psikoprofesional. Ini kita selanjutnya aja. Ini tampilan awal jika kita ingin tampilan awal jika kita belum melakukan analisis awal. Nah, misalnya kita ingin mengetahui nih kondisi kita saat ini sekarang sedang apa, kita bisa memilih. Di sini nanti kita bisa memilih nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Ini ada beberapa pertanyaan seperti seberapa sering Anda melakukan fotografi, melakukan masturbasi, terus apakah merasa kecanduan apa tidak, dan lain-lain. Dan ini ada skalanya. Nah, jika pasien sudah mengisi semuanya, maka nanti akan terlihat untuk hasil analisisnya, pada dia ada di tingkat sedang. Lalu nanti akan ada rekomendasi di bawah sini. Terus untuk kita kembali ke halaman utama. Nah, jika kita kembali ke halaman utama, maka nanti akan muncul nih jika kita tuh berada di tingkatan sedang. Misalnya kita lihat ini tuh hasil dari detail dari apa yang kita isi tadi. Di sini pun ada rekomendasinya pun masih ada, dan beberapa misalnya data monitoring ini kecemasannya berapa, perasaan saya berapa. Ini kita bisa mengetahui detail diri kita sekarang tuh dampaknya tuh berapa gitu. Terus misalnya nih, dan ini tuh aplikasinya kan monitoring sendiri. Nah, dan bukan psikolog yang monitoring kita, jadi kita melihat diri kita apakah kita tuh perlu apakah kita perlu psikolog apa enggak. Tapi ini jika monitoringnya tuh kita ini buat pasien itu per setiap minggu. Ini ke halaman monitoring. Nah, jika ini nanti akan tetap di sini tuh akan muncul riwayat monitoring. Nah, ini untuk monitoringnya ada beberapa form, ada beberapa pertanyaan. Lalu jika sudah diisi semuanya, dianggapnya sudah diisi semuanya, nanti akan masuk ke hasil analisisnya. Apakah dia selama ini pas waktu dia ini, apakah dia menurun apa tidak. Nah, jika dia sudah melakukan monitoring, nanti akan terlihat riwayat monitoringnya. Selanjutnya, ini adalah halaman konsultasi. Nah, jika pasien membutuhkan konsultasi ke psikologi, kita dapat memilih psikologi yang ingin kita konsultasi. Ini kita bisa melihat nih ada beberapa rating dari psikologinya, dan juga jadwal untuk konsultasinya ada dari jam berapa sampai jam berapa. Misalnya kita pilih yang paling awal. Di sini kita bisa melihat nih deskripsinya, latar belakangnya dari dokternya gimana, riwayat pendidikannya, terus harganya, dan lain-lain.
Dan misalnya kita bisa pesan, nah kita bisa pesan nih, kita bisa memilih apakah kita mau pembayaran lewat apa dan lain-lain. Terus kita bisa bayar. Nah, kita sudah bayar, kita bisa masuk ke halaman, terus kita bisa masuk ke riwayat konsultasi. Nah, riwayat konsultasi ini adalah chat konsultasi kita sama psikolog. Misalnya kita ketik apa, kita tanya, jika memang kita butuh konsultasi, maka bisa berkonsultasi di sini. Terus kita balik, dan ini bisa dilihat selama pengguna menggunakan aplikasi ini. Ini ada cuman hanya sebatas ya profil doang. Ya, untuk ini juga ada artikel untuk baca-baca jika membutuhkan membutuhkan ilmu atau pengetahuan soal PMO. Untuk presentasi kami cukup sekian. Maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.